Ketika seseorang lagi dalam keadaan yang gak baik, pasti dia gak akan bisa untuk berpikir jernih. Ia akan terus-menerus tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia gak tahu apa yang harus dia ambil, langkah apa yang harus dia ambil, dan jalan mana yang harus dia ambil. Karena ketika seseorang lagi dalam posisi down, pikiran lagi kacau, keadaan lagi hancur dan berantakan, setiap orang pasti akan mengalami hal di mana dia nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan dia nggak bisa untuk ngehandle dan juga gimana sih caranya buat bertahan dan berjuang untuk diri sendiri. Setiap orang pasti pernah melalui hal ini. Melalui banyaknya hal yang bikin dia ngerasa tuh ada di titik down banget, terus dia nggak bisa untuk mengambil pilihan apa yang harus diambil. Dan lagi, ia hanya bisa stuck di posisi itu, tenggelam dalam pikirannya sendiri, di mana dia selalu bilang bahwa dia nggak akan pernah mampu. Dia nggak akan pernah bisa untuk melatih semuanya. Dan dia menjadi seseorang yang selalu ngerasa kalau dia tuh selalu aja gagal dan gak pernah bisa berhasil melatih semuanya. Dan lagi, hanya bisa bilang kata menyerah. Padahal bagaimanapun keadaannya, Tuhan gak suka lihat hambanya tuh memilih menyerah. Karena bagaimanapun juga, segala hal apapun yang terjadi dalam diri manusia itu bukanlah suatu alasan belaka, yang dimana kamu diberikan ujian seperti ini tuh hanya untuk menyiksa diri kamu aja. Tuhan punya rencana lain, Tuhan punya kehendak lain di balik itu semua. Maka dari itu, bersyukurlah setiap hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, dan jangan berlarut-larut atas apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Dan semoga buat kamu yang lagi ngerasa kamu tuh pikirannya tuh lagi susah banget untuk ngambil option apa, terus apa yang harus kamu tentukan. Dan pasti setiap orang pernah ngalamin hal yang dimana dia benar-benar tenggelam dalam pikiran dia sendiri, overthinking dan lain sebagainya. Ya, semoga di podcast ini pikiran kamu bisa lebih terbuka dan kamu bisa melatih semuanya dengan baik. Dan jangan pernah bilang menyerah. Jangan kalah sebelum berperang. Ya, walaupun kamu udah berjuang sampai sejauh ini, tapi kamu juga harus yakin bahwa di balik itu semua, Tuhan punya rencana yang dimana kamu gak tahu rencana apa itu, dan hadiah apa yang akan Tuhan berikan ke kamu. Hai semuanya. Hai. Mana nih para penikmat podcast aku. So, gimana kabarnya hari ini kalian semua? Aku harap keadaannya baik dan sehat ya. Dan aku juga mau ngasih tahu bahwa keadaan aku juga dalam keadaan baik dan sehat. Ya, aku jarang sih ngasih tahu gimana keadaan aku. Cuman aku mau apresiasi kalian karena kalian tuh selalu aja bertanya, Kak April selalu nanya kabar kita doang, tapi kabar Kak April gimana? Kabar aku baik dan semoga kabar kalian juga di sana dalam keadaan baik. Dan aku seneng banget, gak tahu kenapa, pokoknya setiap podcast aku bawakan tuh pasti aku selalu bilang dengan kalimat aku seneng banget. Kamu tahu gak, hal apa yang mendasari aku selalu bilang aku seneng banget? Karena itu adalah salah satu bentuk dimana aku menghargai kalian dan aku menyayangi kalian. Sebersyukur itu loh aku punya kalian. Dan seseneng itu dan sebahagia itu kalau misalnya tuh aku bisa nemenin waktu malam kalian dan jadi teman cerita buat kalian. Maka dari itu kenapa dari dulu sampai sekarang aku gak pernah sungkan buat dengerin siapapun ataupun entah siapapun lah dari kalian yang mau nge-share gitu loh. It's okay, gak apa-apa. Dan di podcast kali ini aku
dapat motivasi cerita dari salah satu orang yang nge-DM aku. Jadi dia lagi ngerasa kayak berat banget kehidupan dia. Dia tuh selalu bingung sama keputusan apa yang harus diambil gitu. Di tengah keadaan dia yang begitu berat yang harus dia lewati, yang harus dia jalani. Dia gak punya siapa-siapa. Dia gak punya orang untuk sekedar menampung apa yang dia rasakan. Untuk sekedar menjadi tempat berkeluh kesah. Untuk sekedar menjadi tempat cerita. Dia gak punya orang itu. Dan dia hanya berusaha untuk menghadapi semuanya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri, tanpa orang lain tahu bahwa di balik itu semua, di balik kekuatan dia selama ini tuh ada banyak sekali rasa capek yang dimana dia selalu ngerasa tenggelam sama pikirannya sendiri. Mungkin di sini kamu kurang paham kali ya, kayak Kak April kenapa bawain judul yang dimana itu agak kurang nyatu, mungkin agak kurang dipahami. Iya, aku paham. Mungkin kalian kayak kurang paham kali ya. Kenapa aku ngambil judul tenggelam dalam pikiran sendiri? Karena ini menitikkan kepada seseorang yang dimana, seperti yang aku bilang di awal tadi, seseorang yang udah terlalu lama mendam semuanya sendiri. Seseorang yang dimana dia berusaha menghadapi semuanya sendiri. Tapi terkadang ketika keadaan itu lagi berat, keadaan itu lagi kacau dan hancur berantakan, dia gak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia gak tahu sebenarnya tuh dibalik ini semua tuh dia selalu ngerasa dirinya tuh capek gitu. Tapi dia gak tahu. Dia gak tahu jalan dan apa sih yang harus dia lakukan gitu loh. Dan dia cuma bisa tenggelam dalam pikiran dia sendiri karena udah terlalu banyak menahan semuanya sendiri dan dia gak bisa gimana caranya untuk bangkit dan menjadi tameng terkuat untuk diri sendiri. Ibaratnya seperti itu. Ya mungkin setiap orang pasti pernah ngerasain hal itu. Kamu pernah nggak? Hayo, siapa di sini yang kalau lagi down pasti pikirannya nyerah aja. Kalau lagi hancur, capek, pasti pikirannya tuh udah kalut lah, udah kemana-mana. Kayak udah nggak bisa berpikir jernih lah. Jadi pikiran kamu lagi kacau, kamu nggak bisa untuk ngehandle itu, lama-kelamaan ya kamu tenggelam dalam pikiran kamu sendiri. Yang dimana kamu nggak bisa untuk kembali ke atas. Dan kamu selalu ada di titik terbawah itu. Karena kamu bingung, apa yang harus kamu lakukan gitu loh. Ketika lagi keadaan yang benar-benar nggak baik, wajar kok aku menganggap bahwa seseorang yang lagi dalam keadaan gak baik tuh dia gak bisa ngontrol dirinya sendiri. Dia gak bisa dan susah mungkin untuk bangkit dan gimana caranya nge-handle diri sendiri gitu loh. Buat aku ya wajar aja. Karena kapasitas dan kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang juga punya kekuatannya tersendiri. Mungkin saat ini kamu lagi mengalami hal yang dimana energi kamu tuh udah terkuras abis. Kamu saking udah terlalu kuat menahan semuanya sendiri. Kamu saking udah berusaha untuk diri kamu sendiri. Dan lama-kelamaan energi kamu terkuras. Dan kekuatan kamu perlahan-lahan juga melemah. Dan itu yang bikin kamu mungkin ngerasa kamu susah ngontrol diri kamu sendiri. Lama-kelamaan kamu gak bisa berpikir gimana caranya kamu bisa keluar dari hal-hal yang sedang kamu hadapi saat ini. Hey, mungkin kamu lagi ngerasain ada di posisi ini. Dan aku pun gak tahu. Tapi kamu tahu gak? Entah kenapa setiap aku bawain podcast, kalian selalu bilang, kenapa suka relate sih kak? Karena gak tahu kenapa, mungkin emang kita yang udah terlalu dekat. Walaupun emang aku hanya sekedar membawakan konten, tapi aku tipe orang yang dimana aku perasa banget. Aku mencoba membawakan sesuatu dari hati ke hati supaya bisa diterima dengan baik.
Kalau emang kamu lagi ngerasain hari yang berat, keadaan yang saat ini kamu jalani itu begitu berat, pasti sebagai manusia itu, kamu pasti pernah kan ngerasa kayaknya kok gak adil banget ya? Kok capek banget rasanya? Kenapa lagi kamu harus menerima rasa sakit ini, kecewa ini, capek ini, dan lain sebagainya? Tahu nggak? Kadang tuh kita tuh sebagai manusia tuh lupa bahwasanya di balik apa-apa yang udah Tuhan berikan, baik itu kebahagiaan, baik itu rasa sakit, baik itu perasaan yang hancur dan berantakan sekalipun, itu tuh ada maksud dan tujuannya. Coba deh, kalau kamu bilang kamu gak kuat, pasti kalau misal lagi dalam keadaan down tuh pasti kamu bilang kan, gak kuat. capek banget rasanya. Pokoknya bener-bener gak kuat lah. Tapi buktinya apa? Buktinya kalau kamu gak kuat, kok kamu bisa bertahan sampai detik ini, menit ini, hari ini? Berarti tandanya apa? Tandanya itu kamu kuat. Hanya saja kita tuh sebagai manusia tuh terlalu mensuges diri kita sendiri. Padahal kekuatan terbesar itu adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sebagai manusia terlalu mensuges diri kita buat bilang, capek kayaknya gak kuat deh, ya itu tandanya kamu tidak menganggap diri kamu bahwasanya diri kamu tuh kuat, tapi kamu menganggap kalau diri kamu tuh gak kuat. Capek itu boleh kok. Setiap orang pasti punya rasa capek. Dan aku tahu, pasti emang kehidupan kamu di kehidupan dewasa ini banyak sekali hal-hal yang memberatkan kamu. Kamu lagi banyak nangisnya, kamu lagi banyak emosionalnya, kamu lagi banyak capeknya, pusingnya, dan lain sebagainya. Pastikan kalau keadaannya lagi gak baik, pasti itu rasanya emosional banget kan? Kayak gak tahu harus cari pengertian kemana, karena gak ada orang yang bisa ngerti. Dan ketika perasaan itu udah gak lagi tertahan, kamu cuma bisa nangis. Nangis itu bukan hanya teruntuk untuk perempuan saja. Laki-laki juga berhak menangis kok. Aku pernah bertemu dengan seseorang. Dia itu laki-laki dan perempuan. Kamu tahu nggak? Dia tanpa rasa malu menunjukkan bahwa dirinya tuh capek, tapi ya udah. Rasa capek yang dimana udah tak lagi tertahan, dan air mata itu yang menjadi jawaban bahwa keadaan seseorang itu bukan dilihat dari apa yang dia tunjukkan aja di hadapan semua orang. Bisa jadi apa yang tidak dia tunjukkan itu adalah keadaan yang dimana ia berusaha sekuat hati, sekuat tenaga untuk dia bisa selalu bertahan dari keadaan yang dia gak tunjukkan di hadapan semua orang. Keadaan yang mungkin bikin dia tuh semakin lama tuh semakin menenggelamkan pikirannya sendiri. Susah rasanya untuk survive, susah rasanya untuk berpikir jernih. Ya, namanya lagi ada di posisi seperti itu wajar kok. Tapi kamu tahu gak? Kenapa? Alasan dibalik podcast yang aku bawakan tuh aku selalu bawain cerita yang mungkin aku kebanyakan ambil dari cerita kalian. Terus aku berusaha bawain podcast yang sebaik mungkin, sehalus mungkin, karena aku mau kalian sembuh, karena aku mau kalian bisa bertahan. Aku mau itu. Dan tujuan aku bikin podcast ini bukan karena aku pengen bikin kalian tuh makin capek. Kalian lagi galau, aku bikin makin galau, makin sedih, makin kepikiran, makin sakit. Dan kalian yang nge-podcast aku tuh gak dapat apa-apa gitu loh. Justru tujuan aku ngembangin podcast sampai ada di titik sekarang, aku mau segala hal apapun yang sedang kalian hadapi, kalian tuh bisa melatih semuanya dengan baik gitu loh. Kalian tuh bisa gitu loh. Aku aja percaya kalau kamu tuh bisa. Makanya mulai sekarang,
Walaupun kamu ngerasa kamu gak bisa berdamai, kamu gak bisa untuk mengontrol diri kamu sendiri, dan kalaupun keadaan lagi down, hancur, kamu gak bisa berpikir gimana caranya nih kamu bisa menyelesaikannya semuanya gitu loh. Dan kamu terbawa suasana, ya namanya lagi down pasti lama-kelamaan terbawa terus kan, dan kamu gak bisa berpikir jernih. Gak apa-apa kok, emang ada waktunya manusia akan merasakan hal seperti itu. Hal yang dimana dia gak bisa untuk mengontrol dirinya sendiri. Tapi aku mau pesan, di balik keadaan kamu yang dimana itu sekacau apapun, sehancur apapun, dan seburuk apapun, jangan pernah kamu untuk bilang menyerah terus. Ya, kamu nggak bisa stuck di sini terus. Ibaratnya kamu ada di satu lingkaran dan kamu ada di dalam lingkaran itu. Kamu berusaha untuk keluar dari lingkaran itu, tapi kamu enggan untuk melakukan karena kamu tahu di samping lingkaran itu terdapat duri-duri yang mungkin bisa saja menerjang kamu atau membuat kamu semakin terluka karena kamu berusaha untuk keluar dari lingkaran itu. Tapi siapa sangka, walaupun kamu bilang kamu gak yakin dan kamu gak bisa untuk keluar dari lingkaran itu, semua tuh pasti bisa sembuh. Terluka, kecewa, sakit, patah, dan lain sebagainya, itu semua pasti adalah hal yang akan dirasakan bagi setiap orang. Setiap orang pasti pernah ngerasain ini dan akan merasakan. Tapi, sedalam apapun goresan luka itu, sedalam apapun rasa kecewa, sakit, dan sedalam apapun penderitaan yang sedang kamu jalani setiap harinya, sedalam apapun itu luka, pasti ada waktunya ia akan sembuh secara perlahan. Walaupun emang gak akan mengembalikan seperti semula, tapi setidaknya dari luka itu, dari pengalaman itu, kamu bisa mengambil pelajaran dan hikmah di baliknya. Apa yang bisa diambil, Kak April? Banyak. Coba lihat diri kamu sekarang. Walaupun kamu selalu ngerasa stuck di posisi ini terus, walaupun kamu selalu ngerasa hancur, dan lagi sebagainya, kamu bisakah membuktikan kepada dunia? Ya walaupun keadaan kamu tuh ngerasa gak adil lah, terus keadaan kamu tuh kayak bener-bener capek banget, kayak kapan sih penderitaan ini tuh usai? Tapi dibalik itu semua, masih ada banyak hal-hal kebahagiaan yang akan datang ke kamu. Kadang kita sebagai manusia tanpa sadar, kita selalu ngerasa kalau diri kita tuh penuh dengan penderitaan. Tapi di luar dari itu, kita juga banyak mendapatkan kebahagiaan yang tidak disangka-sangka. Bahagia, terluka, dan lain sebagainya itu sama dengan rata. Setiap orang pasti akan mengalami hal ini. Jadi sepintar-pintarnya kita aja dalam menghandle hal-hal yang mungkin kita nggak expect bakalan terjadi, tapi ternyata terjadi juga. Jadi, mulai sekarang lebih bersyukur sama apapun yang terjadi ya. Kamu gak boleh selalu tenggelam dalam pikiran kamu sendiri. Kamu itu masih memiliki banyak sekali jalan yang bisa kamu ambil daripada kamu harus stuck di sini terus. Ya walaupun emang susah, aku gak maksain kamu buat, ayo dong, semangat, ayo dong bangkit, masa gitu aja. Gak bisa sih. Aku gak pernah membawakan podcast itu seperti itu. Aku cuma di sini membicarakan dengan pelan-pelan bahwa setiap orang tuh punya luka, setiap orang tuh punya rasa kecewa, entah itu keadaan, keluarga, percintaan, pertemanan, dan lain sebagainya. Cuman kita udah dewasa, harus bisa berpikir apa yang harus kita ambil. Apakah hal ini akan baik ke depannya atau justru tidak? Dan juga gimana caranya bisa selalu bertahan dan bisa menjadi tameng terkuat untuk diri sendiri walaupun kamu tahu keadaan itu udah benar-benar matahin kamu banget dan kamu susah banget untuk bisa melewati semua itu.
mulut kamu bisa bilang seperti itu, tapi Tuhan tahu kamu kuat. Capek itu wajar kok. Setiap orang punya rasa capek. Tapi secapek apapun, jangan pernah berpikiran kalau kamu gak bisa. Dan pesan aku di podcast kali ini, setiap orang tuh bisa sembuh. Siapapun itu berhak sembuh dan bisa sembuh. Maka dari itu, coba hadapi semuanya tuh dengan kepala dingin. Pokoknya tuh dengan hati-hati, pelan-pelan. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Pikirkan dulu kalau misal kamu lagi keadaan kurang baik, kalau kamu ngambil option ini, nanti impact-nya apa? Kalau kamu ngambil plan option yang lain, impact-nya apa? Jadi kita tuh harus bisa berpikir jernih lah. Ibaratnya, aku di setiap podcast tuh mengajarkan, bukan mengajarkan sih, lebih ke kita ngobrol-ngobrol aja buat ya gimana caranya kita bisa untuk lebih berpikir jernih, matang, dan dewasa. Karena setiap orang juga bebannya berbeda-beda ya. Dan setiap orang juga punya hal-hal yang dia hadapi sendiri dan orang lain gak tahu apa yang sedang ia hadapi. Tapi aku selalu yakin dan percaya, setiap orang pasti punya kekuatannya sendiri gitu loh. Karena kekuatan terbesar itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Kadang orang lain kalaupun cerita juga hanya tahu sekedarnya aja kan. Tapi orang yang paling tahu dan paling paham yaitu diri kamu sendiri. Maka dari itu, ucapkan terima kasih sama diri kamu sendiri karena udah bisa melatih semuanya dengan baik. Dan aku juga mau bilang makasih karena aku akhir-akhir ini lagi terharu banget. Kamu tahu nggak aku terharu kenapa? Karena aku buka DM dan isinya tuh orang-orang yang dimana tuh mereka ngucapin terima kasih banget sama aku. Dari dulu sampai sekarang tuh aku selalu ngerasa bahagia dan terharu banget. Orang-orang yang ngucapin kalau adanya podcast aku, mereka denger podcast aku tuh bisa jadi teman buat mereka. Terus dengan adanya podcast aku tuh bisa termotivasi banget yang tadinya ngerasa tuh gak baik, terus bisa jadi ke hal yang lebih positif. Terus yang tadinya tuh kurang bisa ngontrol dirinya sendiri, kurang bisa dan lain sebagainya. Tapi setelah dengar podcast aku tuh bisa lebih memperbaiki diri. Jujur, aku sebagai pembawa podcast tuh aku ngerasa bersyukur banget. Karena tujuan aku bikin podcast itu bukan hanya untuk dinikmati aja. Bukan semata-mata kayak, ya udah aku hanya ingin tenar di YouTube. Enggak sama sekali. Aku hanya ingin dikenal banyak orang, populer, enggak sama sekali. Asal kalian tahu, tujuan aku bikin podcast, aku pengen siapapun yang mendengar konten aku merasa nyaman. Bahwa dengan adanya podcast aku tuh bisa jadi teman cerita ketika di malam hari. Tempat cerita ketika dia gak punya seseorang untuk bercerita. Dan aku selalu bersyukur sama siapapun yang ngerasa bahwa dengan hadir podcast aku tuh kalian semua merasa lebih ya berbeda lah dari sebelumnya. Makasih ya, itu juga salah satu penyemangat aku juga. Dan pokoknya buat siapapun yang dengar podcast ini, semoga kalian suka dan gak pernah bosan untuk nunggu update yang terbaru dari podcast aku. Dan aku juga mau ngenalin bahwa mungkin podcast aku akan berubah menjadi teman cerita. Karena ya mungkin ada hal yang bikin aku buat merubah. Ya ibaratnya kita kayak kenalan lagi ya. Gak apa-apa kan. By the way, aku ngambil nama teman cerita karena teman cerita itu mengartikan bahwa disinilah kamu bisa menjadikan podcast aku menjadi teman cerita kamu. Dan kamu bisa berbagi cerita sama aku. Kamu bisa, pokoknya apapun yang ingin kamu ceritakan boleh. Dan teman cerita di sini aku akan membawakan podcast yang emang itu requestan kalian. Kalau emang aku bisa aku bawain, kalau enggak ya jangan marah. Karena aku juga menyesuaikan gitu loh. Dan konsep teman cerita di sini yaitu
aku pengen kalian tuh, selain kalian ngerasa kalian sendiri, ngerasa kesepian dan lain sebagainya, aku harap dengan hadirnya podcast yang aku bawakan di channel ini, kamu bisa memiliki seorang teman yang dimana itu bisa jadi tempat kamu cerita. Ya semoga dengan hadirnya podcast ini banyak episode yang emang itu related banget sama apa yang kamu rasain. Dan makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Dan juga jangan lupa juga follow Instagram aku buat kalau misalnya mau cerita tuh di second account ya, @aprildevivinya2. Dan untuk tema kali ini, episode hari ini mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita akan membawakan podcast yang jauh lebih menarik lagi. Jangan pernah bosen, dan semoga keadaan kamu semua itu dalam keadaan baik dan sehat. Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di podcast Teman Cerita di episode selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia. Dah.